Halo semuanya, gimana kabar? Baik-baik bukan? Ya, kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya, yaitu kita bertemu pada pembahasan di store atau di logistik yang ada di hotel. Ya, di sini kita hari ini akan membahas terkait dengan sistem pengorderan atau juga dengan istilah pengadaan barang di store atau gudang. Ya, ya, pengertian daripada sistem pengorderan atau pemesanan barang ini adalah di mana kegiatan pengorderan barang ini dilakukan bukan hanya pada bagian store saja, ya. Jadi kalau di hotel itu tidak hanya di store saja, namun dalam sistem pengorderan barang ini di setiap departemen juga dapat melakukannya dalam upaya untuk memenuhi kegiatan operasional hotel sehariannya. Ya, jadi kita fokus hari ini terkait dengan mekanisme yang ada dalam sistem pengadaan atau pengorderan barang. Tentunya juga dibarengi atau bersamaan dengan adanya permintaan pembelian barang melalui yang disebut purchase requisition. Ya, baik, lanjut saja. Ya, di sini hubungan antara store requisition dengan purchase requisition. Jadi di sini ada dua form utama di dalam sistem pengadaan atau pengorderan barang yang ada di store. Yang pertama adalah terkait dengan store requisition atau juga ada istilah store room requisition yang oleh setiap departemen yang berkepentingan digunakan untuk meminta barang-barang keperluan operasional kepada gudang atau store. Itu ya. Baik, di sini oleh karena barang yang diminta seperti yang terdapat dalam formulir store requisition tersebut tidak ada di gudang, jadi intinya store requisition itu adalah terkait dengan form yang digunakan oleh departemen yang terkait untuk meminta barang yang mana barang tersebut ada di stok gudang. Ya. Namun bila seandainya di gudang memang tidak ada atau tidak menyetop, maka oleh bagian gudang barang yang tidak tersedia tadi atau kosong akan dibuatkan ke dalam formulir yang namanya purchase requisition. Jadi istilahnya kalau selama barang itu ada di gudang, maka setiap departemen itu melakukan dengan menulis atau menginput data di form store requisition. Namun, bila seandainya tidak ada di gudang atau tidak ada di stok di store, maka diharapkan setiap departemen memakai yang namanya formulir purchase requisition. Paham ya? Jadi kita tahu yang terkait dengan dua formulir ini yaitu store requisition dan juga purchase requisition. Nah, selain untuk dibuat purchase requisition, bisa juga nanti akan dijadikan persediaan baru seandainya nanti memang itu diperlukan ke depannya atau berkelanjutan, ya. Tapi kalau selama barang itu masih ada dan tersedia di gudang, maka diwajibkan memakai yang namanya formulir store requisition. Ya, sedangkan kalau tidak ada, baru memakai yang namanya purchase requisition. Paham ya? Ya, kita teruskan. Di sini juga ada departemen-departemen yang sering membuat pemesanan melalui purchase requisition. Itu hampir semua departemen yang ada. Itunya semua departemen yang ada ya. Kita ada departemen front office, departemen housekeeping atau tata graha, engineering, personalia, laundry, marketing, and sales marketing, accounting, security maupun ANG atau terkait dengan direksi. Itu ya, jadi semua bagian berhak untuk mengadakan suatu purchase requisition. Nah, kategori barang sekarang. Kategori barang-barang yang diminta atau direquest langsung oleh bagian di atas dan di gudang kebanyakan bukan persediaan. Nah, jadi kebanyakan bukan barang persediaan atau non-stock item. Makanya barang tersebut harus melalui yang namanya purchase requisition. Namun barang-barang yang diminta dan dipakai langsung inilah yang kemudian
disebut dengan direct use purchase. Seandainya nanti langsung bisa dipakai langsung, itu namanya adalah direct use purchase. Itu ya, itu yang terkait dengan kategori yang terkondisi. Ya, sekarang kita mempelajari yang terkait dengan standar pengorderan pembelian stok di storeroom. Jadi di sini sistem pembelian barang itu disesuaikan juga dengan kegiatan, dengan operasional, dan juga dengan kemampuan finansial dari perusahaan itu sendiri atau dari manajemen hotel itu sendiri. Khusus bagian purchasing, ini dia akan mengkondisikan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam pembelian barang, ya. Semacam untuk yang utama adalah purchase requisition. Ya, itu ya. Ya, ini adalah proses-proses selanjutnya akan ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang, yang sehingga ini akan menjadi suatu kewenangan dari satu pintu di purchasing, yang nanti setiap permintaan barang yang melalui purchase requisition setelah ditindaklanjuti akan nanti dikondisikan pada purchase order. Ya, akan kita bahas bersama-sama. Baik. Ya, siklus sekarang ya. Sekarang siklus kita akan memasuki yang namanya siklus dokumen atau dokumen flowchart. Bagaimana dokumen flowchart atau tata urutannya terkait dengan sistem pengadaan ataupun juga pembelian barang. Ya, baik. Yang pertama kita lihat purchase requisition dibuat oleh staf bagian gudang dan berdasarkan pada minimum stok. Ini kalau seandainya nanti terkait dengan barang-barang yang ada di gudang, ya, oleh storekeeper. Namun seandainya nanti barang tersebut tidak ada di gudang, maka dari pihak departemen masing-masing lah yang tadi meminta membuat yang namanya purchase requisition juga. Dan ingat, yang untuk pembuatan purchase requisition ini yang boleh membuat hanya departemen head atau istilahnya penanggung jawab departemen tersebut. Dalam ini kan departemen head ya. Kalau di FO ya front office manager, kalau di FB selain FB manager dan juga chef. Lalu di housekeeping adalah eksekutif housekeeper, lalu di engineering adalah chief engineering dan lain sebagainya. Jadi headnya masing-masing. Ya. Nah, setelah nanti untuk purchase requisition ini ditandatangani oleh bagian store manager dan juga terkait dengan cost control, nah nanti oleh bagian pembelian atau purchase requisition ini diisi dengan harga yang akan dibeli, dicantumkan harganya, diproses oleh purchasing. Ya, di sini akan diambil minimal 3 rekanan atau 3 supplier yang dicantumkan di dalam purchase requisition tersebut. Contoh ya, misalnya hotel A itu ada supplier Budi Cahaya, Budi Makmur, dan supplier Jala Sejahtera. Nah, nanti dari ketiga supplier ini dicantumkan baik harga maupun juga kuantiti yang ada, dan nanti tempo biasanya ya terminnya itu berapa bulan. Ya, ini juga akan dikondisikan terkait dengan kebijakan manajemen hotel masing-masing. Tentu saja dari ketiga brand itu ya diambil harga yang termurah dari hasil rekanan tadi. Itu ya. Selain juga murah juga dikondisikan dengan track record selama ini terkait supplier tersebut. Ya, jadi seperti itu. Dan ini untuk beberapa item yang istilahnya itu atau yang berkaitan ya, contohnya semuanya ada supplier beras dengan tepung. Nah, ini kan jadi satu ya. Itu nanti dipilihkan untuk supplier yang terkait dengan beras dan tepung itu, misal UD Cahaya juga memproduksi, UD Makmur juga memproduksi, Jala Sejahtera juga memproduksi. Dan nanti akan dikondisikan masing-masing tersebut ke dalam purchase requisition berikut dengan harga dan juga termin yang diminta oleh supplier tersebut. Ya, jadi nanti kita tinggal pilih mana yang terbaik baik dari sisi harga maupun dari kualitas barang. Ya, setelah formulir requisition
lengkap dengan harga-harga dari price list tadi, kemudian PR ini atau purchase requisition itu tersebut dikirim ke bagian divisi pengendalian biaya, yaitu cost control, untuk mendapatkan pengecekan kembali ya mengenai harga-harga yang sudah dicantumkan oleh bagian pembelian tadi atau purchasing. Ya, jadi cross check harganya, baik survei harga di pasaran maupun juga harga-harga yang tercantum di purchase requisition tersebut. Jadi kita sebetulnya itu minimal 1 bulan sekali mengadakan survei market, langsung ke pasar. Kira-kira untuk beras itu kalau di cash berapa, sedangkan kalau di tingkat supplier itu berapa. Jadi nanti kita ada gambaran, biar tidak kita ada monopoli dari supplier tertentu. Ya, jadi ada cross check and balance dari cost control. Dan tadi memang untuk survei market itu sebaiknya memang dilakukan minimal 1 bulan oleh cost control, oleh purchasing, dan juga SEP bersama-sama 3 orang ini ya, yang terkait dengan kebutuhan harian yang melalui daily store. Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya, setelah ditandatangani oleh bagian cost control dan juga oleh accounting manager, kemudian purchase requisition tadi dikirim langsung ke gudang atau departemen yang akan mempergunakan barang tersebut untuk mendapat persetujuan dari dan tanda tangan juga tentang kebenaran dan kualitas serta spesifikasinya. Kan kadang-kadang cross check lagi ya setelah ditandatangani semuanya, PR tadi harus di cross check kembali kepada pihak yang meminta apakah sudah sesuai. Sudah sesuai secara tanda tangan, baru kita tindak lanjuti ke selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan tanda tangan yang lengkap, nah disinilah makanya purchasing barulah akan mengkondisikan dengan namanya penerbitan purchase order. Jadi sudah dipilih salah satu nama, katakanlah yang dipilih adalah yang tadi ya, yang salah satu Udi Jala tadi ya, Jala Sejahtera tadi ya, untuk mengkondisikan. Nah, itu nanti di dalam PO tadi udah dibuat merujuk satu nama supplier. Contohnya adalah Jala Sejahtera tadi. Sebagai contoh seperti itu. Jadi di dalam purchase order ini hanya satu nama supplier untuk pengadaan barang tersebut. Ya, jadi sudah fix kalau di purchase order ini. Bedanya dengan purchase requisition adalah purchase requisition harus sebagai barometer untuk penerbitan purchase order. Paham ya, rekan-rekan semuanya? Pelan-pelan ya. Baik. Nah, sekarang bagian yang terlibat dalam proses pengadaan barang. Yang pertama adalah departemen yang memerlukan barang, tentu saja ya. Lalu gudang atau general store maupun juga daily store atau storeroom. Yang ketiga adalah bagian pembelian atau purchasing. Bagian keempat adalah penerimaan atau receiving. Bagian kelima pembiayaan cost control yang terkait dengan kontrol pengendalian biaya. Dan terakhir adalah bagian account payable atau terkait dengan pembayaran ke supplier. Itu ya, itu adalah 6 bagian yang terlibat dalam proses pengadaan barang. Silakan dipahami ya dan dimengerti. Baik, sekarang dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan ya, itu ada ya, ada yang namanya purchase requisition, yaitu formulir yang mencatat permintaan pembelian barang yang biasanya disiapkan oleh gudang atau departemen outlet atas dasar persediaan minimum, atau juga dengan kata lain formulir permintaan barang dari tiap departemen yang mana di gudang tidak ada persediaan atau harus dibelikan secara tersendiri. Ya, selama itu. Nah, seandainya yang tadi yang store requisition itu adalah formulir yang digunakan untuk permintaan barang di mana barang tersebut tersedia di gudang. Itu ya. Terus untuk yang terkait dengan purchase order adalah formulir yang mencatat pemesanan barang untuk kebutuhan operasional hotel setelah fix dari purchase requisition. Jadi PO ini adalah formulir terakhir setelah ditunjuk satu nama supplier untuk mengadakan pengadaan barang atas permintaan dari store maupun departemen yang terkait. Ya, itu.
Selanjutnya ini ada yang namanya memorandum invoice, di mana ini untuk pencatatan pembelian barang yang diterima dari supplier sebagai tanda bukti barang tersebut sudah diterima dengan baik. Jadi sudah sesuai dengan purchase ordernya dari tiap-tiap barang yang diminta. Itu ya, itu adalah memorandum invoice. Ya, selanjutnya di sini juga ada yang istilahnya daily receiving report. Jadi rekapitulasi pencatatan penerimaan barang untuk kebutuhan operasional hotel. Ini biasanya dikondisikan oleh pihak receiving dan bagian penerimaan barang. Ya, di samping itu juga ada quantitation analysis price yang merupakan daftar harga dari barang-barang yang akan dibeli yang digunakan sebagai pembanding tadi ya. Ada beberapa vendor atau supplier tadi. Itu namanya quantitation analysis price. Itu ya. Selanjutnya yang terkait dengan bin card. Ya, ini juga sering disebut sebagai kartu persediaan barang. Jadi merupakan kartu barang atau persediaan barang yang di dalamnya menyebutkan nama barang, barang masuk atau in, barang keluar atau out, serta sisa barang atau balancingnya. Nah, itu ya, ini biasanya diletakkan di setiap rak-rak yang untuk meletakkan stok barang di gudang. Ya, katakanlah stok beras, nanti ada di situ ada bin card-nya. Apa itu? Untuk yang terkait sama minyak, di situ juga nanti ada bin card. Jadi masing-masing item itu ada bin card-nya masing-masing sendiri-sendiri untuk mengontrol sirkulasi perputaran barang tiap item barang yang ada di store tadi atau di gudang tadi. Itu ya. Baik, selanjutnya yang terkait dengan kardek. Kardek adalah kartu barang yang menyebutkan nama barang, ukurannya atau kuantitinya, harga satuannya, barang masuk atau in, barang keluar atau out, dan remark atau balance sisa terkait dengan sisa barang. Biasanya kardek ini digunakan oleh seorang cost control untuk sebagai controlling dari terkait kegiatan keluar masuk barang. Ya, jadi ini adalah pegangan untuk cost control. Selain sistem, dia juga akan membackup secara manual melalui Excel yang dibuat nanti untuk mengcross-checkkan yang terkait dengan yang di sistem maupun juga yang ada di lapangan. Itu ya, itu adalah namanya kardek. Ya. Selanjutnya kita juga harus paham mengenai klasifikasi transaksi pembelian. Ya, di sini tentu saja di hotel itu membelikan ada beberapa metode pembelian ya. Pertama adalah pembelian kontan. Tentu saja ini adalah direct purchase ya istilahnya ya, atau secara cash and carry. Ini biasanya kebanyakan untuk barang-barang yang notabene-nya urgent dan dalam kategori tidak terlalu banyak ya. Jadi adalah pembelian kontan. Lalu pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit ini biasanya persetujuan antara penjual dan pembeli di mana pembayaran atas barang yang dibeli dilakukan kemudian sesuai batas waktu yang ditentukan. Ini biasanya yang terkait dengan persetujuan antara rekanan yang ada di hotel tersebut. Ya, biasanya dengan supplier atau dengan vendor. Biasanya batas waktu tempohnya sekitar minimal 1 bulan. Nah, itu ya, itu seperti itu. Lalu ada juga yang namanya pembelian secara tender. Ini pembelian yang dilaksanakan apabila menyangkut nilai cukup besar, ya. Biasanya kalau di perkebunan itu kan pengadaan cangkul kan banyak ya. Kalau di hotel itu biasanya terkait dengan pengadaan ini, misal AC, air conditioner, lalu televisi itu biasanya dilaksanakan dengan tender. Soalnya memang butuh dana yang tidak kecil tetapi cukup besar. Itu adalah yang terkait ada mekanisme transaksi pembelian. Ya, tuh. Ya, selanjutnya yang terkait dengan ada lagi pembelian dengan cara impor. Ya, ini sudah mengenai sudah internasional. Ada juga secara cicilan. Ya, ini biasanya terkait dengan
kalau kita memakai jasa perbankan ya itu bisa, atau juga dengan pakai kartu kredit. Ya sekarang kan sudah booming ya untuk kartu kredit, dan itu dirasa untuk pengusaha lebih membantu daripada melalui cash money. Nah itu ya, tuh jadi ada juga pembelian secara kontan, itu adalah masing-masing ini juga hampir sama dengan pembelian secara cash tadi. Itu ya, tuh kalau pembelian secara kontan biasanya yang terkait dengan hal-hal selain yang cash tadi, kita juga kontan yang terkait dengan intinya barang tersebut tidak terlalu sering digunakan, hanya sebatas event tertentu aja. Itu ya, itu bisa. Baik, sekarang untuk terkait dengan prosedur permintaan pembelian. Ya, di sini sebetulnya untuk prosedur permintaan pembelian ini pada hakikatnya setiap head departemen atau kepala bagian tidak diizinkan untuk mengadakan pemesanan sendiri atau secara langsung kepada supplier atau pemasok. Nah, di sini diharapkan semuanya melalui satu pintu, ya, yaitu melalui pihak purchasing atau bagian pembelian dengan mengajukan permintaan pembelian atau purchase requisition tadi kepada bagian purchasing. Jadi itu ya, itulah kenapa di hotel itu juga pembelian barang itu harus satu pintu yang ada di purchasing, ya, itu melalui dengan PR. Baik, nah di sini juga akan kita bahas mengenai alur permintaan dari user. Ya, ini biasanya kalau masih bagi hotel-hotel yang masih menggunakan sistem manual ya, pakai kertas ya. Ya, kalau sudah pakai sistem sekarang ini sudah pakai sistem yang terintegrasi, mungkin lain ya. Jadi langsung bisa nge-link antar departemen, nanti tinggal pada saat fix-nya baru di print. Nah, namun tidak salahnya kami juga akan menyajikan yang terkait dengan seandainya ini pakai yang namanya manual atau pakai kertas. Jadi di sini untuk alur permintaan dari user atau departemen terkait, bahwasanya kepala bagian atau head departemen yang membutuhkan barang akan melaksanakan penginputan atau pembuatan PR atau purchase requisition rangkap 3 lembar. Ya, dalam permintaan pembelian tersebut juga dirinci jenis, jumlah barang yang dibutuhkan. Lembar 1 dan 2 dikirimkan ke bagian pembelian. Sedangkan lembar ketiga disimpan oleh departemen tersebut sebagai arsip atau file. Itu ya, tetapi kalau sudah melalui pakai sistem, biasanya dari setiap departemen itu langsung input data di situ, nanti tinggal ngeklik untuk dikirim ke purchasing juga melalui link yang sudah disediakan. Itu ya. Baik, selanjutnya di sini prosedur pembelian barang atau PO. Jadi PO adalah formulir atau dokumen perusahaan yang digunakan untuk bagian pembelian di dalam memesan barang dari pemasok atau produsen atau supplier. Ya, di sini oleh bagian pembelian, pesanan pembelian sebanyak 4 lembar atau lebih biasanya ya, sampai seperti itu, soalnya memang harus ada bagian-bagian yang akan dikondisikan ya. Semakin ke arah ini biasanya semakin banyak dokumen yang harus dikondisikan. Itu ya. Ya, dokumen tersebut didokumentasikan sebagai berikut ya. Yang untuk PO tadi ada 4 lembar. Ya, yang lembar pertama atau asli ya, ini dikirim kepada pemasok sebagai pesanan. Maksudnya kepada supplier atau vendor yang ditunjuk. Lalu lembar kedua dengan dilampiri permintaan pembelian dikirim ke bagian akuntansi atau accounting yang kelak digunakan sebagai dasar dalam pengesahan faktur pembelian yang nantinya dapat dilakukan pada saat pembayaran melalui penerbitan AP voucher. Lembar ketiga dikirim ke departemen yang membutuhkan barang ya. Tuh, atau nanti bisa dikondisikan untuk diarsip dari yang tadi masing-masing departemen tadi ya. Lalu lembar keempat disimpan bagian purchasing sebagai file yang nantinya untuk mempermudah di dalam pembelian selanjutnya, dan juga sebagai tata tertib
administrasi. Itu ya, itu kalau terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan. Nah, selanjutnya sekarang terkait dengan laporan penerimaan barang. Nah, pada waktu barang tiba, bagian receiving lah yang bertugas menghitung dan meneliti terkait dengan kuantiti, kualitas, sampai hal sekecil harus sesuai dengan yang tercantum di purchase order. Ya, jadi semua barang yang masuk ke hotel itu melalui satu pintu, yakni adalah receiving, bukan langsung ke departemen yang terkait. Tidak dibenarkan hal ini terjadi. Jadi ingat, yang terkait dengan penerimaan barang itu adalah melalui receiving. Kalau pembelian barang melalui purchasing. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini dibuat laporan penerimaan barang sebanyak 4 perangkat. Ya. Ya, tersebut disebutkan jumlah, keterangan, dan lain sebagainya. Salah satu laporan ini akan dikirimkan kepada akunting, sedangkan 2 lembar dikirimkan ke bagian pembelian dan pemasok. Ya, sebagai pemberitahuan bahwa barang telah diterima. Dan lembar terakhir disimpan oleh pihak receiving sebagai file. Nah, itulah salah satu tertib administrasi dari awal sampai pengiriman barang. Itu ya, makanya di akunting itu bukan bicara by oral, tapi by data. Itu ya. Baik, inilah siklusnya. Ya, silakan lihat siklusnya. Siklus purchase requisition. Ya, di sini ada mulai proses pengadaan barang. Tadi dimulai dari proses pembuatan PR nomor 1 ini ke cost control. Lalu nomor 2 adalah cost control mengecek harga ke pasar maupun juga ke supplier yang ada tadi tunjuk dicantumkan di PR tadi. Lalu setelah cek semuanya, baru cost control mengkondisikan yang ditunjuk sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama dan disondingkan kepada chief akuntan. Lalu setelah ditandatangani semuanya, akhirnya PR tadi dikembalikan kepada purchasing. Lalu dari pihak purchasing akan menerbitkan PO dengan menyebut satu vendor yang atau supplier yang telah dirujuk namanya tadi. Ya, nomor 4 bisa dilihat ini ya. Nah, ini langsung mengkondisikan kepada supplier. Lalu dengan pegangan atau pedoman PO tadi, supplier bisa mengkondisikan untuk pengiriman barang. Nah, di sini toh, ya di nomor 5 ini kita lihat langsung begitu penerimaan barang diterima oleh receiving. Diseleksi barangnya pada saat penerimaan barang. Lalu barang tersebut akan disondingkan langsung kepada store bagian gudang. Ingat, walaupun itu nanti katakanlah barang langsung dipakai kepada departemen bersangkutan, tapi semuanya harus terkondisi di store dulu. Nanti dari pihak store baru mengkondisikan kepada departemen-departemen yang terkait, ya, dengan melalui store requisition tadi. Harus mengaruhi store requisition, soalnya itu nanti akan mempengaruhi yang namanya inventory yang ada di gudang tersebut. Nah, ini ya. Lalu dari pihak gudang ini kan kalian berkoordinasi. Sebagai contoh, ini adalah yang seandainya yang minta barang adalah bagian kitchen. Nah, ini langsung ada koordinasi timbal balik antara gudang atau store dengan kitchen. Ya, di gudang ini kan menyimpan, memelihara, dan juga mengeluarkan. Lalu dari kitchen akan diproses dalam pengolahan bahan. Nah, itu salah satu siklus singkat mengenai purchase requisition. Itu ya. Baik. Ada kalanya juga ada kendala ya. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pihak purchasing dalam pembelian barang. Ya, tentunya ini juga tidak tidak bisa dihindari ya, istilahnya seperti itu. Dan hal tersebut biasanya ada beberapa faktor, ya, kendala-kendala di lapangan. Ya, seperti apa? Ya, ini ada 2, faktor internal dan tentunya juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ya menyebabkan biasanya adanya keterbatasan pegawai atau SDM yang ada di purchasing. Biasanya purchasing itu hanya terdapat 1 orang atau hanya cuma maksimal 2 orang. Sedangkan permintaan barang itu kan berasal dari seluruh departemen. Belum lagi nanti kalau yang terkait dengan adanya pembelian mengenai maintenance atau perbaikan.
Ya, itu. Jadi inilah salah satunya. Lalu selain keterbatasan pegawai, juga adanya keterlambatan barang terjadi karena ada tidak kecocokan antara PR dengan PO. Nah, ini harusnya makanya pada saat penerbitan PO itu harus benar-benar di-cross-check-kan. Makanya tadi di awal kita sudah soundingkan yang namanya PO itu nanti harus dikondisikan kepada PR baik PR maupun PO harus disondingkan kepada departemen yang meminta untuk meng-cross check apakah sudah sesuai atau belum. Itu ya, biar untuk meminimalis seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk faktor eksternalnya apa? Oh, faktor eksternalnya ya biasanya kadang juga ada keterlambatan pengiriman dari pihak supplier. Seperti mungkin adanya ini ya, kemacetan di jalan, mungkin adanya kecelakaan, atau juga faktor lain yang biasanya tertundanya jatuh tempo pembayaran. Akhirnya akan menghambat juga keterlambatan dari perusahaan yang bersangkutan yang juga mengalami keterbatasan cash flow yang ada yang dirasakan oleh mereka. Itu ya, itulah faktor eksternal. Nah, di sini terakhir sebagai catatan ya. Jadi, untuk pemeriksaan barang oleh receiving harus teliti. Ya, untuk pemeriksaan barang oleh receiving harus teliti. Dan juga dalam penghitungan barang juga harus cermat, baik kualitas maupun kuantitas. Ya, sedangkan ini untuk harga dan juga mengenai yang lain-lainnya harus sesuai dengan yang namanya purchase order. Itu ya, itu soalnya nanti PO ini nanti yang terkait dengan PO, kelengkapan PO, faktur maupun yang terkait dengan receiving report akan digunakan sebagai bukti yang nantinya dikondisikan dengan account payable atau bagian pembayaran ke supplier untuk dilakukan secara ini ya mungkin pakai bilet giro atau juga terkait dengan bisa dengan cek atau juga dengan bilet giro tadi. Itu ya, itu yang terkait dengan mekanisme yang ada terkait dengan pengadaan maupun pengorderan barang. Nah, itulah yang menjadi topik hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih lebih diberikan pemahaman lebih lagi. Silahkan nanti ditunggu pada episode-episode selanjutnya akan kita kupas tuntas juga yang lainnya yang terkait dengan bagaimana teknik-teknik pembelian yang ada yang sudah disebutkan tadi, terus juga yang ke arah serunya adalah bagaimana cara menginventory, metode inventory. Kita ikuti ya. Untuk episode selanjutnya, silahkan ditunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini bersama kami yang nantinya bisa akan membangun pemahaman semuanya terkait dengan sistem pengadaan barang yang ada di store atau bagian logistik di hotel. Sekian dari saya. Salam sejahtera selalu. Tetap jaga kondisi dan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dan jangan lupa subscribe di link saya ini. Oke, terima kasih. Selamat bekerja.